Ini adalah proses pemotongan kaki kepiting bakau. Tahap yang mungkin tampak ekstrim, tapi justru menjadi kunci dalam menghasilkan kepiting dengan ukuran dan berat yang diinginkan pasar. Proses ini disebut stimulasi penggemukan. Teknik yang membuat kepiting tumbuh cepat, padat, dan bernilai tinggi hanya dalam hitungan minggu. Namun, bagaimana perjalanan kepiting ini dimulai? Dan bagaimana seekor kepiting liar di hutan mangrove bisa berakhir di pasar ekspor bernilai miliaran rupiah? Scylla serrata, atau yang lebih dikenal sebagai kepiting bakau, hewan yang hidup di wilayah pasang surut, daerah pertemuan antara laut dan daratan yang dipenuhi hutan mangrove. Lingkungan ini menjadi habitat ideal bagi spesies yang mampu bertahan di air tawar maupun air asin, dengan kadar garam yang berubah mengikuti pasang surut air laut. Tubuh kepiting bakau lebar dan kokoh, dilengkapi sepasang capit besar yang digunakan untuk menangkap mangsa dan mempertahankan wilayahnya. Namun di balik kekuatannya, spesies ini juga dikenal agresif dan kanibal, terutama ketika ditempatkan dalam ruang sempit atau kekurangan pakan. Karena sifat alaminya itu, pengaturan ruang, kepadatan, dan manajemen pakan menjadi faktor vital dalam setiap sistem budidaya kepiting bakau. Di beberapa negara, proses budidaya kepiting bakau dimulai dari pemilihan induk unggul. Petambak biasanya memilih induk betina dengan berat lebih dari 500 gram dan induk jantan yang berukuran lebih besar. Keduanya ditempatkan di bak pemijahan dengan air bersalinitas sedang, sekitar 25 hingga 30 ppt. Kepiting betina yang siap bertelur dapat dikenali dari warna telurnya yang tampak oranye terang di bawah bagian perut. Proses pemijahan berlangsung selama beberapa hari dan menghasilkan ratusan ribu butir telur yang menempel rapat di bawah abdomen betina. Setelah pembuahan, telur dijaga dengan cermat hingga menetas menjadi larva halus berukuran hanya beberapa milimeter. Tahapan ini dikenal sebagai fase paling kritis. Larva-larva ini akan melewati 5 fase perkembangan utama. Dimulai dari zoea, kemudian berubah menjadi megalopa, dan akhirnya bermetamorfosis menjadi crablet atau kepiting muda berukuran mini. Setiap fase yang berlangsung memerlukan kualitas air yang stabil dan pakan alami berkadar protein tinggi, seperti artemia dan rotifera, untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Dalam hatchery modern, petambak menggunakan aerasi halus, filter biologis, dan pencahayaan rendah untuk meniru kondisi alami. Dari 100.000 larva, hanya sebagian kecil yang akan bertahan hingga menjadi bibit siap tebar. Setiap hari, teknisi memantau suhu, salinitas, serta tingkat oksigen. Setelah mencapai fase crablet atau kepiting muda, dilakukan pemindahan ke tambak modern. Petambak menggunakan sistem penebaran berbasis kotak hitam individual, atau yang dikenal sebagai box culture system. Metode ini mencegah kanibalisme, karena setiap kepiting ditempatkan di wadah terpisah. Kotak-kotak tersebut disusun rapi di atas jaring pelampung yang mengapung di tambak. Air pasang surut mengalir perlahan, di antaranya membawa oksigen segar ke seluruh sistem. Setelah semua kotak terisi bibit, petambak memberikan ikan ruca segar ke tiap wadah sebagai pakan awal, menandai dimulainya fase pembesaran individu selama 30 hingga 45 hari. Dalam satu tambak, berukuran 1000 meter persegi dapat menampung hingga 600 sampai 800 kotak, tergantung sistem aerasi dan kedalaman air. Metode ini meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 2 kali lipat dibandingkan sistem tebar bebas di lumpur terbuka. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu, perubahan mulai terlihat. Kepiting yang semula kecil kini tampak lebih besar dan lebih aktif. Cangkangnya mengeras, warnanya menjadi lebih gelap, dan tubuhnya terasa padat. Tanda bahwa proses pembesaran berjalan sesuai rencana. Pemberian pakan menjadi hal yang paling menentukan hasil panen. Kepiting diberi pakan tinggi protein, seperti ikan ruca segar, keong air payau, atau kerang cincang. Proses pemberian pakan diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan porsi yang disesuaikan pada setiap kotak.
Metode pemberian ini membuat pertumbuhan lebih merata dan efisien, serta mencegah terjadinya sisa pakan yang membusuk di dasar tambak. Di tambak pembesaran, kepiting ini akan menjalani perjalanan panjang selama 3 hingga 4 bulan. Selama masa itu, tubuhnya akan mengalami 2 hingga 3 kali molting, proses alami di mana kepiting mengganti kulit lamanya untuk tumbuh lebih besar. Setiap kali berganti kulit, ukuran tubuhnya bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Setelah 3 hingga 4 bulan perawatan, crablet yang semula kecil kini berubah menjadi kepiting dewasa dengan berat 300 hingga 500 gram per ekor. Cangkangnya keras, capitnya kuat, dan warna tubuhnya menjadi hijau gelap kehitaman. Tanda kepiting siap dipanen dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar. Selain pembesaran di tambak, banyak petambak kini beralih ke sistem penggemukan cepat. Metode ini membutuhkan waktu lebih singkat, hanya 25-45 hari, dan seringkali menggunakan sistem RAS, yakni Recirculating Aquaculture System. Dalam sistem ini, kepiting dipelihara di tangki tertutup dengan air yang terus disaring dan dialirkan kembali. Filter mekanik dan biologis menjaga kebersihan, sementara sistem aerasi mengontrol kadar oksigen dan pH agar tetap stabil. Dalam proses penggemukan, sebagian besar justru ditangkap langsung dari alam, dari muara sungai, hutan mangrove, hingga rawa-rawa. Prosesnya dimulai saat air laut surut. Para penangkap kepiting berjalan menyusuri lumpur, mencari lubang yang menjadi tempat persembunyian alami kepiting bakau. Dengan tongkat kayu dan kail logam kecil, mereka menggali perlahan, memastikan capit kepiting tidak patah saat diambil. Kepiting hasil tangkapan kemudian diikat capitnya dengan tali sabut atau rafia. Tidak semua kepiting yang ditangkap dari alam siap langsung dijual. Sebagian besar dari mereka masih kurus, dengan cangkang kosong dan daging belum penuh. Bagi sebagian orang, kondisi itu dianggap sebagai kekurangan. Namun bagi petambak berpengalaman, justru disitulah peluangnya. Setiap kepiting yang kurus ditempatkan dalam wadah individual berbentuk box. Tempat ini bertujuan agar terhindar dari kanibalisme dan mudah dipantau pertumbuhannya. Pakan diberikan 2 kali sehari, menggunakan ikan rucah segar, siput, atau kerang cincang yang tinggi kandungan protein dan lemak alami. Dalam sistem RAS, pakan yang tidak termakan segera tersaring oleh sistem mekanik, sehingga kualitas air tetap stabil dan tidak berbau. Dalam tahap tertentu, dalam budidaya kepiting bakau, dilakukan pemotongan pada beberapa bagian kaki. Langkah ini bukan tanpa alasan, tujuannya adalah untuk merangsang proses penggemukan tubuh secara alami, atau yang dikenal dengan istilah fattening stimulation. Penelitian di tambak Asia Tenggara menunjukkan bahwa pemotongan kaki secara terkendali dapat meningkatkan konversi pakan hingga 15-20% lebih efisien. Artinya, dengan pakan yang sama, kepiting dapat mencapai bobot panen lebih cepat. Kepiting bakau memiliki kemampuan alami untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Ketika kaki atau capit terlepas, tubuh kepiting segera memulai proses regenerasi. Kemampuan regenerasi ini umum dimiliki oleh hewan dari keluarga krustasea, namun pada kepiting bakau, prosesnya jauh lebih cepat dan efisien. Beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai beradaptasi. Pada tahap inilah, proses molting atau pergantian kulit mulai terjadi. Molting adalah cara kepiting memperbarui tubuhnya. Mereka mengganti kulit keras lamanya dengan kulit baru yang lebih besar. Proses ini juga menjadi momen penting bagi kepiting untuk menumbuhkan kembali kaki yang hilang. Pada tahap ini, tubuhnya telah tumbuh lebih besar, namun ruang di dalam cangkangnya masih kosong. Inilah waktu di mana kepiting mulai mengisi tubuhnya dengan jaringan daging baru. Selama masa ini, pemberian pakan dimaksimalkan hingga kepiting menjadi gemuk atau dagingnya berisi. Proses penggemukan yang berlangsung 25 hingga 40 hari, kepiting akan mengalami peningkatan berat secara bertahap. Menjelang akhir masa pemeliharaan, kepiting yang dulunya kurus kini berubah menjadi padat dan berat. Capitnya penuh, warna cangkangnya mengilap kehijauan, tanda bahwa daging di dalamnya sudah terisi sempurna.
Beberapa kepiting dijual dalam keadaan hidup karena pasar premium menilai kesegaran sebagai kualitas tertinggi. Harga untuk satu ekor bisa mencapai beberapa kali lipat dari harga kepiting konsumsi biasa. Sementara, sisanya dijual dalam kondisi beku cepat untuk menjaga kualitas daging tetap padat dan alami hingga tiba di meja restoran dunia. Setelah itu, kepiting dikemas dengan metode khusus yang menjaga kelembapan dan kesegarannya selama proses pengiriman menuju pasar.